Baik, perkenalkan nama saya Alwan Tama dengan NPM 2206828 ini. Ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait TK SDM yaitu eh, modul ekstra dari UDU yaitu modul peminjaman atau loan. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi dan mengaktifasi modul loan atau peminjaman pada perusahaan Betamax. Di sini kita perlu login sebagai admin dan membuka modul settings dan mengaktifkan mekanisme loan. Di sini kita perlu login sebagai admin, lalu bisa mengakses modul settings, lalu masuk ke accounting, lalu scroll down ke bawah hingga menemukan loan approval. Pastikan bahwa di sini dicentang dan klik tombol save. Oleh karena loan approval-nya ini sudah dicentang, maka secara otomatis U2 akan menambahkan salary rules berupa loan di dalam PT Betamart. Terlihat di sini bahwa loan sudah otomatis ditambahkan pada salary rules dari PT Betamart. Selanjutnya kita lanjut sebagai payroll specialist yang akan menambahkan loan pada salary structure. Sini payroll spesialis dipegang oleh Jaiman, maka dari itu kita perlu login sebagai Jaiman. Selanjutnya kita bisa mengakses modul payroll, lalu ke bagian configuration, lalu salary structure. Di sini Anda bisa mengklik tombol new untuk menambahkan salary structure. Oleh karena saya sudah membuat salary structure dengan loan, maka di sini terlihat bahwa loan sudah ditambahkan ke dalam salary structure. Selanjutnya, kita akan membuat kontrak dengan employee sesuai skenario dengan salary structure yang berisikan loan. Di sini kita perlu login sebagai manajer HR, yaitu Melinda, untuk membuat kontrak pada salah satu employee. Di sini untuk menjalankan skenario, kita akan menjalankan employee yaitu Kuncara. Nah, pada pada employee yaitu Kuncara, Anda bisa mengklik tombol in kontrak, lalu Anda bisa mengklik tombol create untuk menambahkan salary uh, kontrak history dari Kuncara itu atau employee Anda. Bisa dilihat di sini bahwa saya sudah menambahkan salary structure yang dimana sebelumnya ini merupakan salary structure yang berisikan loan pada PT Betamart. Selanjutnya kita akan lanjut dan masuk ke dalam skenario yang dimana skenario ini terkait pengajuan loan. Di sini skenario-nya adalah Kuncara sebagai salah satu employee yang akan dimasukkan penghargaan bergengsi oleh manajer HR yaitu Melinda sebagai the best employee performance of the year. Namun ternyata Melinda menemukan bahwa Kuncara ini eh, ada penurunan performa yang dimana penurunan performa tersebut eh, target bulanannya tidak tercapai angka yang diharapkan. Maka dari itu, Melinda perlu menginvestigasi apa yang menyebabkan Kuncara mengalami penurunan performa yang sebelumnya Kuncara ini dikenal sebagai employee yang mempunyai dedikasi yang tinggi. Melinda memutuskan untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Kuncara untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi. Ternyata selama ini Kuncara sedang mengalami masalah finansial di dalam internal keluarganya. Nah, sebagai seorang manajer HR, Melinda berusaha untuk merekomendasikan beberapa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dari Kuncara. Melinda merekomendasikan Kuncara untuk mengajukan pinjaman kepada perusahaan melalui Jaiman selaku payroll spesialis. Melinda sadar bahwa fasilitas loan bukan hanya solusi finansial, tetapi juga cerminan kepedulian perusahaan terhadap karyawannya yang pada akhirnya akan mendorong keberlanjutan bisnis dan hubungan kerja yang harmonis antara karyawannya.
Di sini ada diagram flowchart terkait bagaimana seorang karyawan mengajukan dan menerima menerima loan atau peminjaman dari perusahaan. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah karyawan tersebut perlu mengisi detail pengajuan hutang dan mengajukan laporan tersebut ke payroll specialist. Oleh karena itu, kita perlu login sebagai kuncara salah satu employee yang dijalankan skenario untuk melakukan peminjaman. Di sini kuncara perlu mengisi detail terkait pengajuan peminjaman. Kuncara bisa mengakses modul employees, lalu bisa masuk ke dalam loans and advance. Di sini bisa mengklik tombol request for loan. Nah, oleh karena saya sudah membuat request atau pengajuan loan dari Kuncara ini, yang dimana Kuncara ini melakukan peminjaman uang pada tanggal 22 Desember 2024, yang artinya pembayaran dari eh, hutang itu akan dibayarkan mulai bulan Januari, karena Kuncara menggunakan atau melakukan cicilan sebanyak 12 bulan. Nah, terlihat di sini bahwa dari bulan Januari hingga bulan akhir yaitu Desember selama 12 bulan. Nah, selanjutnya HR payroll spesialis perlu memvalidasi apakah laporan yang diajukan tersebut dapat diterima atau tidak. Ketika laporan tersebut dapat diterima, payroll spesialis perlu melakukan input sumber akun pengeluaran. Nah, di sini kita perlu login sebagai Jaiman, lalu masuk ke dalam modul employees, lalu loans and advance, request for loan. Oh, maaf, ini mungkin karena loannya sudah dibuat. Mungkin kita lihat dari sisi kuncara. Sudah dibuat dan disetujui oleh payroll spesialis. Nah, Jerman ini perlu menambahkan input dari mana loan itu berasal serta di mana eh, loan itu berasal gitu. Setelah payroll spesialis melakukan input berupa sumber akun dari pengeluaran untuk membantu karyawannya, selanjutnya HR manager perlu menambahkan loan sebagai salary structure ke dalam payslip gaji karyawan. Di sini kita perlu login sebagai Melinda selaku manajer HR. Nah, terlihat di sini bahwa salary Kuncara ketika bulan Desember, yaitu pada awal Desember sampai 31 Desember, di sini loan-nya itu masih nol. Yang artinya pada bulan ini eh, proses pencicilan yang harus dilakukan oleh Kuncara belum berjalan karena Kuncara mengajukannya pada pertengahan Desember yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ketika employee tersebut menerima slip gaji pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Januari 2025, manajer HR perlu menambahkan loan ke dalam input payslip gaji, yang dimana di sini akan otomatis terhitung sebagai pengurangan dari gaji dari karyawan tersebut. Nah, ketika selanjutnya adalah eh, ketika HR manager sudah melakukan penerbitan payslip gaji karyawan, maka secara otomatis gaji karyawan tersebut akan berkurang sebanyak eh, jumlah yang sesuai dengan cicilannya. Di sini, maka karyawan akan menerima gaji dengan potongan hutang.
Di sini kita perlu login sebagai kuncara untuk melihat slip gaji yang diterima oleh kuncara. Payroll. Nah, di sini terlihat bahwa salary computation yang ada pada kuncara sudah berkurang dengan amount kontraknya seperti ini. Kita bisa melihat pada bagian employees, lalu loans and advance. Nah, di sini terlihat bahwa total paid amount atau pinjaman yang sudah dibayarkan sebanyak gaji yang dipotong pada setiap bulannya yaitu 833.000. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.